Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Putri Yusuf dengan NIM 1926008 dari program studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado. Jadi, pada video ini saya ingin menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, apa sebenarnya regresi linear sederhana itu? Regresi linear sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau variabel bebas yang mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependen atau variabel terikat. Nah, sebuah variabel hasil observasi yang diperoleh sangat mungkin dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi, bisa kita simpulkan di sini variabel terikat itu tidak bisa ada tanpa variabel independen atau variabel bebas. Nah, apa variabel bebas dan variabel terikat itu? Variabel bebas adalah variabel yang nilainya ditentukan secara bebas, di mana variabel bebas ini diduga mempengaruhi variabel terikat. Apa variabel terikat itu? Variabel terikat ialah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain, atau variabel lain itu adalah variabel bebas. Dalam regresi linear sederhana, hubungan variabel tersebut dapat dituliskan dalam bentuk model persamaan linear Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah variabel konstanta, B adalah koefisien arah regresi linear, di mana untuk menentukan A dan B ada rumusnya, yaitu sebagai berikut. Bisa kita lihat untuk mencari A, rumusnya sigma Y dikali X pangkat 2 dikurang X dikali X dikurang sigma X dikali sigma XY per N, atau N itu adalah jumlah data dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Untuk mencari B, kita gunakan rumus N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY. B, untuk mencari B kita gunakan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Bentuk persamaan regresi tadi sering disebut sebagai regresi X atas Y, di mana koefisien arah regresi linear dinyatakan dengan huruf B yang juga menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap variabel X sebesar 1 bagian. Bila hasil dari variabel B positif, maka variabel Y akan mengalami kenaikan atau pertambahan. Sedangkan jika variabel B hasilnya negatif, maka variabel Y akan mengalami penurunan. Seperti bisa kita lihat, di sini ada contoh soal, yaitu kita memiliki data dari tahun 2014 sampai tahun 2020, di mana Y menyatakan jumlah konsumen, sedangkan X menyatakan hasil penjualan. Jadi
X tidak bisa didapatkan kalau tidak ada Y. Atau bisa dibilang Y adalah variabel bebas, sedangkan X adalah variabel terikat yang hasilnya akan bergantung pada variabel Y. Nah, untuk menghitung untuk mencari persamaan regresinya, kita bisa lihat di sini kita harus mencari A dulu, di mana A menggunakan rumus sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Nah, di sini kita boleh masukkan angka-angka yang ada, di mana sigma Y adalah 1275 dikali dengan sigma X pangkat 2, yaitu 17.527.512 dikurang dengan 10.884 dikali dengan 1.792.925 dibagi dengan 7 dikali 17.527.512 dikurang 10.884 pangkat 2. Dengan hasil 22.347.578 dikurang 19.5141.957 dibagi 122.692.584 dikurang 118.461456, di mana kita akan mendapatkan hasil A sama dengan 2,83 dibagi 4,22. Setelah mendapat hasil yang A, kita akan mencoba menghitung B-nya. Untuk mencari B-nya, yaitu rumus untuk mencari B sendiri ialah N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Nah, di sini kita akan menjumlahkan seperti pada tadi, dan kita akan mendapatkan hasil di mana B sama dengan minus 1,32 dibagi 4,23 dengan hasil min 0,31. Nah, untuk mencoba hasil A dan B yang kita dapatkan tadi, kita bisa mencoba dengan kita memproyeksi penjualan pada tahun 2021 dengan misalnya jumlah konsumen 200 orang. Jadi, dengan persamaan regresi linear tadi, kita menggunakan rumus itu, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana A yang sesuai yang kita dapatkan tadi, hasilnya 0,66, kita ganti A-nya dengan 0,66 ditambah B, hasil dari B tadi, minus 0,31 dikali X. X yaitu variabel, X yang dimaksud di sini yaitu variabel bebasnya, yaitu 200 orang. Di mana X di sini kita ganti dengan 200. Jadi 0,66, Y sama dengan 0,66 ditambah minus 62, di mana hasilnya Y sama dengan minus 61,34. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.